Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa dan di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada yang ikut pertemuan semalam, pasti mendengar ada 5 misi dari gereja yang diungkapkan oleh Sinta itu dari Romo Okto. Missio ad intra, missio ad extra. Kemudian lompat yang kelima itu ada namanya missio ad vulnera. Itu misi untuk mereka yang sakit dan menderita. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus melaksanakan misi itu dengan menyembuhkan orang yang sakit. Dan juga Nabi Yesaya dalam bacaan pertama berbicara tentang Allah yang mengajak agar kuatkan hati, karena Allah akan datang menyembuhkan, membawa kabar sukacita dan kegembiraan. Dalam Injil Yesus juga berbicara tentang hati untuk menyembuhkan yang sakit. Ada 2 jenis hati orang-orang yang datang melihat kejadian itu. Pertama, ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka datang mau mendengarkan Yesus, tapi mereka tidak punya hati dan tidak punya iman. Sedangkan kelompok kedua adalah orang-orang yang mengusung orang yang sakit dan berjuang untuk meminta Yesus menyembuhkan. Orang-orang ahli Taurat dan Farisi itu tidak punya hati untuk Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, karena melihat iman mereka, mereka ngomel. Mana dia punya kuasa untuk mengampuni orang? Terus Yesus mengetahui isi hati mereka, pikiran hati mereka. Maka Yesus menegur. Yesus bilang, apa yang kamu pikirkan di hatimu? Mana yang lebih baik? Mengatakan dosanya diampuni atau
bangunlah dan berjalanlah. Dengan ini ditunjukkan dan dikatakan kepada kita tentang fungsi hati. Kita bicara gereja sinodal, itu mengandaikan orang semua punya hati, hati yang punya iman, hati yang bersatu untuk menyelamatkan. Kalau tidak punya hati yang ada iman, hati yang bersatu, definisi atau gaya hidup gereja sinodal tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau di hati ada rasa seperti yang dimiliki ahli Taurat dan orang Farisi, yang tingkat kecemburuannya tinggi, yang hanya berpikir tentang diri sendiri dan gengsi sendiri. Tentu kita bisa mempertanyakan, kok orang ini disembuhkan Yesus, mereka yang ngomel? Kan harusnya bersyukur karena orang sakit ini sembuh, tapi kenapa ada yang ngomel? Ya, dalam hidup bersama kita juga gitu. Ada sesuatu yang baik yang orang lakukan untuk kemajuan gereja, tapi ada saja yang ngomel. Masih ingat kita bahas tentang pembangunan pagar kuburan tadi malam, kan lama karena ketakutan itu. Tidak semua orang punya hati, pasti ada yang ngomel, ada yang menggerutu, ada yang bicara banyak, padahal itu semua baik untuk kepentingan bersama. Jadi paling penting untuk kita adalah supaya ada konektivitas dengan khotbah di saat-saat sebelumnya. Adventus itu masa mempersiapkan hati, masa mereparasi hati, karena hati inilah padang gurun yang perlu kita basahi, jalan yang lekak-lekuk yang perlu kita ratakan, jalan yang bengkok yang perlu kita luruskan. Luruskan hati dan ratakan hati, itu sesuatu yang perlu, supaya ketika Yesus lahir di hati kita, Dia sendirilah yang akan mengatur hati kita, supaya hati kita ada iman, supaya hati kita punya perhatian untuk keselamatan bersama dan untuk kemajuan bersama. Hati yang ada iman sangat berpengaruh, karena dalam Injil kita menemukan, karena Yesus melihat iman mereka, maka Ia mengatakan, dosamu diampuni. Karena melihat iman orang-orang yang bersatu hati pingin si lumpuh atau si sakit ini sembuh. Mari kita berdoa dan memohon agar kita dan seluruh umat kita di dalam gereja punya hati yang punya iman, punya hati yang satu dan sama untuk bermisi menyelamatkan sesama, memajukan kepentingan umum, karena untuk itulah Yesus memanggil dan mengutus kita di tengah dunia. Semoga Tuhan memberkati.